Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, selamat sore, selamat datang, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita siapkan lagi, kita mulai memuji Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Amin. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian
Puji Tuhan.
dulu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jalanmu adalah jalan yang sangat sempurna ya Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam Bapa di dalam surga. Kami tidak meminta Tuhan hadir di tempat ini, karena Tuhan sudah ada di sini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kami layak? Apakah kami pantas menghadiri pertemuan ini di mana roh Tuhan ada? Jika kami masih menyimpan kenajisan, kesalahan, dosa, pelanggaran, maka sebenarnya kehadiran kami memuakkan Tuhan. Kami tidak pantas dan tidak layak ada di sini. Oleh karenanya Tuhan, kami ingat ketika Engkau berkata, ketika kami membawa persembahan, lalu kami teringat kepada saudara kami akan sesuatu. Maka Tuhan berkata, tinggalkan persembahanmu itu. Baiklah kepada saudaramu. Dan datanglah kemari dan persembahkan persembahanmu. Tuhan lebih melihat keadaan kami dari apapun korban persembahan itu. Oleh karenanya Tuhan, kami mohon ampun, kami mohon maaf atas segala kelancangan pikiran, kekhilafan perbuatan yang melukai hati Tuhan. Dan pantaskan kami, layakkan kami untuk hadir dalam pertemuan yang kudus ini. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Berkati kami dengan suaramu, berkati kami dengan firmanmu, berkati kami dengan nasihatmu sendiri. Tuhan, berbicaralah sebebas-bebasnya buat kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya sederhana. Apakah saudara orang baik? Pertanyaannya sederhana. Apakah saudara orang baik? Ada 3 alternatif pilihan jawaban. Yang pertama adalah ya, saya orang baik. Yang kedua adalah bukan, saya bukan orang baik. Atau pilihan jawaban yang ketiga adalah saya tidak tahu saya orang baik atau tidak. Silakan ya Bapak Ibu pilih ya. Mana kira-kira jawaban Bapak Ibu? Apakah saya orang baik? Siapa yang mengatakan ya, saya orang baik? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. 4 orang mengatakan ya, saya orang baik. Lalu yang kedua, bukan, saya bukan orang baik. 1, 2, 3. Lalu Bapak Ibu ngapain ada di sini? Kalau Bapak Ibu bukan orang baik, ngapain ada di sini? Lah, orang yang dibenarkan, haleluya. Lalu siapa yang menjawab nomor 3? Saya tidak tahu, saya orang baik atau orang tidak baik. No one, gak ada? Iya. Saya mulai dari jawaban yang kedua. Saya bukan orang baik.
Ini orang yang tahu diri. Berarti jawaban yang pertama orang yang Bapak Ibu yang jawab sendiri. Dia tahu keadaannya. Bapak Ibu percaya setengah dari pujian tadi saya nggak ikut menyanyi. Saya mendengar, aduh ini pujian pemain musik, a very professional person. Saya menikmati itu. Tetapi jauh di lubuk hati saya, makanya tadi saya berdoa, Tuhan, kami tidak minta Tuhan hadir di sini. Tuhan sudah ada di sini. Dan dia menantimu, menantiku, menanti kita semua. Tapi pertanyaannya adalah, Bapak, Ibu, dan saya itu layak nggak hadir di dalam pertemuan di mana Allah ada? Allah adalah Allah yang kudus, tidak dapat didekati oleh orang-orang yang serong hatinya. Nggak bisa, Bapak. Allah yang kudus tidak dapat didekati oleh orang-orang yang masih menyimpan kejahatan. Tapi Pak, siapa yang tahu yang saat ini kita menyimpan kejahatan atau tidak? Hari ini memang tidak kelihatan. Tuhan berkata, biarlah lalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Tuhan, apakah Engkau mau kami mencabut lalang itu? Terus Tuhan itu berkata, jangan. Biarkan lalang dan gandum itu bertumbuh bersama. Satu ketika nanti pisahkan mereka. Gandum masuk ke lumbung, lalang ikat, buang ke api. Hari ini gak kelihatan di antara kita siapa yang lalang, siapa yang gandum. Manusia itu homo ludens, manusia yang piawai, expert, bermain peran. Yang menyimpan sesuatu pandai, itu homo ludens. Tetapi kalau sampai ada yang lalang hari ini, lang gandum hari ini, nggak kelihatan. Tuhan katakan tunggu tanggal mainnya. Tunggu waktunya. Pasti akan dipisahkan. Lalang, gandum. Saudara lalang atau saudara gandum? Jangan terlalu pede. Saya bukan orang baik. Dia tahu diri, aduh Tuhan. Parkir mobil saja saya udah songongnya minta ampun tadi Tuhan, misalnya. Tadi saya saja kemari, saya sudah benturan, omongan dengan istri atau suami saya, Tuhan. Saya masih mengingat ada perasaan marah yang aku simpan kepada saudaraku itu, Tuhan. Dan aku sekarang hadir di sini, aku bukan orang baik. Satu ketika Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan. Perhatikan dua orang itu yang masuk berdoa di bait Allah. Satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Orang Farisi adalah orang yang taat akan hukum Taurat. Menjaga karakter-karakter, ritual-ritual keagamaan. Itu orang Farisi. Lalu doanya begini dalam Injil Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu.
Lihat Bapak Ibu, orang yang jahat itu biasanya ingin menonjolkan, lebih menunjukkan sisi baiknya. Ada maling menunjukkan sisi malingnya? Enggak ada. Dia tampil seapik-apiknya, serapi-rapinya, nyolong. Jadi kalau orang menampilkan sisi-sisi baiknya, sebenarnya ada sisi jahat yang dia tutupi. Kenapa saudaraku? Kalau engkau baik, tidak perlu engkau dipamerkan kebaikanmu, enggak perlu. Tuhan tahu engkau baik. Ketika engkau mempersembahkan sesuatu, memberikan persembahan sesuatu dengan tangan kananmu, firman Tuhan katakan gimana? Jangan diketahui tangan kirimu. Tuhan tahu engkau baik. Tapi masalahnya adalah manusia lebih suka memberi dengan tangan kanan. Tangan kiri tahu. Tuh kan gue udah baik sama lo. Saya kan udah bantu. Jangankan memberi dengan tangan kanan, dengan diketahui tangan kiri kita, bahkan kita mengambil tangan-tangan yang lainnya supaya diketahui apa yang kita lakukan dengan tangan kanan kita. Kita gatel kalau orang nggak tahu kebaikan kita. Padahal ketika kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak tahu, apalagi tangan-tangan orang lain nggak tahu, Tuhan katakan, aku sudah memberi upah padamu. Tetapi orang lebih suka menuntut upah dari manusia. Wah, ini pendeta mah begini. Senang dia. Oh, tante itu sih wah begini. Senang dia dengan pujian manusia. Tapi Tuhan katakan Allah tahu apa yang sedang kau lakukan. Kenapa kita gatel menuntut orang supaya melihat kita dan memberi penilaian kita baik? Padahal Tuhan tahu engkau baik. Orang yang memberi dengan tangan kanan, lalu tangan kiri mengetahui, bahkan tangan-tangan orang lain tahu, dia sudah dapat upah. Upah apa? Upah dari manusia. Oh keren dia, hebat dia. Tapi Tuhan katakan, dari aku tidak. Aku tidak. Nah saudara dan saya itu sedang mengejar pujian pengakuan dari Allah atau dari manusia. Kalau dari Allah, engkau setelah berbuat baik, kau diam. Cukup engkau saja yang tahu. Sebaliknya nih Bapak Ibu, sebaliknya. Ketika perasaanmu terluka, ketika engkau tersinggung, engkau marah, engkau geram, perasaanmu terluka, hatimu terluka, mau enggak? Luka itu berhenti pada Anda. Jangan pernah membagikan luka itu pada orang lain, apalagi membalas luka itu. Anak siapa kita? Lihat bagaimana peragaan hidup. Tuhan Yesus begitu direndahkan, dianiaya, dipersekusi, dan akhirnya dibunuh. Dan tidak sepatah kata pun dia katakan, hai prajurit-prajurit Roma, lihatlah nanti. Enggak. Nanti yuk perhitungan sama saya ya. Wah enggak ada. Silahkan cari ayatnya. Tuhan diam. Biarlah luka itu dia yang nikmati, berhenti pada dia. Dia tidak membagikan luka itu pada murid-muridnya. Tidak. Apalagi membalasnya. Tuhan Yesus katakan, Tuhan Bapa ampunilah mereka. Bagaimana dengan saudara? Ketika kau dilukai, nama baikmu dirusak. Maaf, bisa MC tadi, aduh saya kagum loh, itu suaranya bagus-bagus loh. Lalu ada suatu ketika katakan begini, apaan begitu? Flexing, nah lo, pamer maksudnya, flexing, nah, tak gitu kan? Coba, ini bergerak nggak? Begitu engkau dilukai, di sininya mulai bergerak. Memang lo siapa?
Lu jual, gua beli. Sombong minta ampun. Harusnya seperti ibu-ibu ya, kalau dia membeli sesuatu, si penjualnya menjual, apa langsung dibeli? Nah bu, ditawar. Benar, tapi kadang-kadang ibu-ibu kalau nawar kelewatan. Diperes abis gitu ya. Jadi ketika ada fenomena terjadi dalam hidupmu, tawar dulu. Jangan-jangan memang aku yang salah. Jangan-jangan memang saat tadi aku memimpin pujian, aku sedang show. Lalu ada orang yang ngasih tahu, nggak boleh begini. Bersyukur. Aku berpuasa 2 kali seminggu, begitu kata orang Farisi. Aku memberikan 1/10, tuh lihat tuh. Jangankan manusia, dia bilang sama Tuhan, Tuhan pun harus tahu dengan apa yang dia lakukan. Gila. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Jauh-jauh itu untuk menghindari banyak orang. Dalam kesendiriannya ia tidak berani menengadah ke langit, enggak berani. Melainkan ia memukul dirinya, tanda penyesalan. Dan dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Bapak Ibu, sadarilah kita bahwa kita adalah orang yang berdosa. Orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Kita sering meleset Bapak Ibu, benar-benar sering meleset dan bahkan sering mereset, melukai hati Tuhan. Lalu kita kumpul di tempat ini, kita berkata, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Tuhan lihat dari surga, orang begini menyerukan aku kudus, hidupnya tidak kudus. Dalam doa tadi saya katakan Tuhan muak Bapak Ibu. Ketika kita melantunkan pujian kudus, kuduslah Tuhan, pastikan hidupmu kudus. Pastikan hidupmu suci. Kalau tidak, orang sebelahmu nggak tahu apa yang kau lakukan. Orang di sebelahmu tidak tahu apa yang kau simpan di hati. Tapi Tuhan tahu apa yang kau simpan. Kita sering meleset. Baik dalam perkataan, perbuatan, maupun ada di dalam pikiran. Tidak salah para pria misalnya melihat perempuan cantik. Ini bagi yang sudah berkeluarga, enggak salah, ya namanya ciptaan Tuhan kan. Ya udah, biarkan dia lewat. Tapi ketika kita lihat perempuan cantik, kita ngikutin gitu loh. Waduh. Itu tubuhnya seperti gitar Spanyol, made in China. Kenapa enggak punya milik saya saja? Di situ saja kita sudah meleset, Pak. Di situ saja Tuhan sudah, maaf ya Bapak Ibu ya, maaf nih, muak. Oh, saya sering dikomplain sama ibu, sama bapak-bapak, Pak jangan contohnya laki-laki aja dong Pak. Baiklah, perempuan yang lihat laki-laki ganteng. Kata-kata bapak tadi, kenapa nggak jadi milik saya saja? Padahal di rumah ada. Kalau boleh Pak kita tukar tambah Pak. Tukar tambah. Lihat. Harusnya kalau kita sudah punya pasangan di rumah, kita sudah punya istri, punya suami, lihat yang cantik, yang ganteng, ya udah itu anggap barang museum. Boleh dilihat, nggak boleh disentuh. Tapi kayak kita dalam hal ini bisa meleset. Di sini siapa yang tahu?
Satu ketika pelayanan, saya ditempatkan di satu tempat akomodasi di lantai 9. Hari Minggu begitu ramai hotel itu. Turun lantai 9 ke lantai dasar, nungguin lift lama. Begitu dapat kesempatan masuk dalam lift di tempat yang lantai 9 tadi, udah ramai, saya masuk. Itu ramai, crowded sekali. Logikanya atau etikanya kalau naik lift itu adalah biarkan yang dalam keluar dulu kan. Baru yang di luar masuk. Tapi kan kita kan kalau nggak berebut nggak dapat nih. Kebiasaan begitu bukan? Kalau nggak berebut nggak dapat nih. Nah begitu sampai di lantai dasar, kita mau keluar, saya mau keluar, itu yang di luar masuk. Waduh. Tahu apa yang dalam pikiran saya? Nggak dibicarakan, tapi di sini saya cuma bilang begini. Dasar kampungan. Khotbah saya minggu itu kering. Tuhan tersinggung dengan kalimat itu. Kenapa engkau harus bersikap seperti itu? Biasa saja kali. Dasar norak misalnya. Tuh lihat tuh diangkat tangan tuh, so rohani. Tahu nggak dia kaya dari ngapain tuh? Muja ya. Kita sering meleset. Hendaknya orang-orang yang meleset ini harus berdiri jauh-jauh. Tidak berani kita menengadah ke langit. Dan melainkan kita menyesali keadaan kita. Tuhan, aku orang berdosa. Bukan sebaliknya berkata, dia yang gak benar Pak. Dia yang gak beres Pak. Tapi kita berkata, aku yang gak beres Tuhan. Aku yang gak benar Tuhan. Ayat 14 kita lihat. Aku berkata kepadamu, orang ini, maksudnya pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Farisi tidak. Saudara, Anda dan saya harus memerkarakan dengan serius ketika engkau pulang ke rumah Bapa. Apakah engkau didapati benar atau tidak? Dunia yang kita hidupi hari ini, yang kita huni hari ini adalah dunia yang sementara. Betul-betul sementara. Sekaligus dunia yang fragile, dunia yang rapuh. Nah, saudara mau dibenarkan Allah atau mau dibenarkan dirimu sendiri, itu keadaan kita yang hari ini harus kita perkarakan. Jangan sampai kita hanya merasa benar kata orang. Kita benar kata sinode. Tetapi coba perkarakan dirimu dan diriku kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dan berperkaralah dengan Tuhan. Tuhan, aku ini orang benar atau tidak? Pasti Tuhan akan berbicara. Pada umumnya semua orang ingin dikenal atau dikenang sebagai orang baik, bukan? Percayalah saudara, ketika engkau dikenal baik oleh manusia, begitu hidup kita berakhir, tak. Nggak lama. Di sini tidak ada kan yang namanya Pak Ferry? Nggak ada ya, jadi aman. Misalnya Pak Ferry, orangnya baik, wah luar biasa baik. Ya, begitu tak mati, tak gitu. Namanya langsung dicari, apa lagi? Pak Ferry di mana? Di rumah sakit mana? Di rumah duka mana Pak Ferry? Begitu? Enggak. Jenazahnya di mana? Udah diganti namanya. Begitu cepat orang melupakan, saudaraku. Bapak Ibu dan saya siap ya dengan kalimat ini ya. Semua kita calon jenazah. Maafkan kata kalimat ini. Sadarilah Bapak Ibu, kita semua calon jenazah. Secara
secantik apapun, semolek apapun, seganteng apapun, satu ketika nanti akan terbujur kaku dingin. Pasti. Orang pada umumnya ingin dikenal baik, dikenang baik oleh manusia. Tetapi sayang tidak memperhitungkan dikenal dan dibenarkan oleh Allah. Sekarang kan produk skincare lagi marak ya. Ya, perempuan-perempuan enggak laki-laki juga ada pakai skincare gitu ya. Supaya tampaknya seperti artis Korea. Tapi kalau Bapak Ibu pakai skincare, jangan pakai hanya di wajah loh. Harus pakainya semua. Dari ujung pala ini sampai ke ujung kaki mesti pakai. Kenapa? Kan lucu kalau skincare Bapak Ibu pakai di wajah saja. Tadinya kulitnya sawo matang lalu jadi putih, tapi ininya hitam. Orang lebih fokus untuk mempercantik, memperganteng keadaan dirinya, itu tidak salah. Tetapi ketika keadaan itu jadi nilai buat kita, lalu kita berkata, tuh kan keren, tuh kan cantik. Ada nilai yang engkau miliki dengan keadaanmu. Bukan berarti saya bilang begini lalu ibu-ibu nggak bersih-bersih di rumah ya, enggak juga. Tetapi ketika itu jadi nilai, Tuhan berkata, bawalah persembahanmu. Misalnya kita biasa pakai jam tangan yang 100, 200, 300 ribu begitu ya. Kalau yang kena hujan, setelah kena hujan kita mesti begini. Ya, karena banyak embun. Lalu Tuhan kasih berkat dengan kita dengan harga jam yang jutaan. Dengan jutaan. Kita pasang, kita pakai di tangan kita. Di sininya bergerak nggak? Jujur Bapak Ibu, bergerak nggak di sini? Biasa aja, puji Tuhan. Tapi banyak kami yang gak biasa loh Bu. Begitu dari motor naik ke mobil Bu, bisa berubah loh Bu. Dari mobil niaga, dari mobil sedan bisa berubah loh Bu. Bisa berubah. Kenapa? Manusia puas dengan apa yang ia miliki. Dan ingin juga orang lain juga melihat dan memberi penilaian dengan apa yang ia miliki sebagai orang yang diberkati Tuhan. Namun saudaraku, ketika kita menghadapi banyak pencobaan, perusahaan kita terganggu. Maaf, bahkan kesehatan pun kita terganggu. Kita berkata, aku orang terkutuk. Aku orang yang tidak diberkati Allah. Bayangkan berkatmu hanya dihitung dari apa yang kau miliki. Dari jumlah uang yang kau miliki di bank. Betapa naif atau rendahnya berkat Allah itu. Ketika engkau tutup mata, tak. Tidak segram pun kau bawa pulang Bapak Ibu. Rumah yang mewah pun. Engkau akan ditarik, diseret keluar tanpa ada perlawanan. 1 kali 2 meter dengan kedalaman 1,5 atau 2 meter di situ tempat kita. Kalau kita tidak memerkarakan hidup kita di hadapan Tuhan dengan benar, saat ini berbahaya Bapak Ibu, benar-benar berbahaya. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk kekal. Yang setelah mati itu ada lanjutannya lagi. Dalam sukacita atau dalam kehinaan kekal. Itu masalahnya. Jangan pernah menyimpan dosa saudaraku. Jangan. Kalau ada orang yang menyakiti hatimu hari ini, pulang dari ibadah ini, telepon dia, temui dia, katakan aku maafkan engkau. Supaya engkau didapati benar oleh Allah.
Jangan menyimpan kejahatan, jangan menyimpan dosa. Mengapa? Ketika engkau selesai di dunia ini, lalu engkau masih belum memberesi hidupmu, itu akan menjadi barang bukti yang akan memberatkan engkau nanti. Bukan orang yang berteriak, Tuhan, Tuhan. Kenapa engkau masih belum membereskan masalah itu? Itu akan jadi bukti kuat untuk menjatuhkan vonis engkau untuk hidup dalam kehinaan kekal selama-lamanya. Jangan saudaraku, sedikit setitik pun bereskan. Jangan sampai ada noda kekafiran dalam hidup kita. Noda kekafiran itu noda tidak takut Tuhan. Kadang-kadang manusia menjadi tidak berakal. Maksudnya apa pendeta? Ya begini. Kamu jangan ngomong begini. Kalau gembala tahu gimana? Dia lebih takut dan malu sama manusia. Padahal Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Jangan kasih tahu istri saya. Nanti kalau istri saya tahu saya bahaya. Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Kenapa kau lebih tidak takut sama Tuhan? Yang tidak saja dapat membunuh tubuhmu, tetapi membuangnya ke dalam neraka. Betapa tidak berakalnya kita, Bapak Ibu. Orang lain kita bisa tipu. Orang lain bisa kita kelabuhi, kita bohongi, kita tutup-tutupi. Tapi Tuhan katakan yang tertutup akan dibuka, yang tersembunyi akan dibuka. Tuhan tolong kami. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya saat ini masih menyimpan kecemaran, dosa dan pelanggaran, kalau firman Tuhan ini datang padamu, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Kenapa? Hati kita punya potensi untuk mengeras dan membatu. Kalau sudah sampai tahap begini mengerikan, Bapak. Peristiwa Kain dan Habel membuktikan bahwa hati manusia bisa keras dan membatu. Jangankan suami istri kita ngasih tahu, jangankan gembala sidang mengasih tahu, Allah memberitahu pun dia akan tetap tutup telinga, tutup hati. Pada waktu Kain mempersembahkan persembahannya dan adiknya Habel mempersembahkan persembahannya, firman Tuhan katakan, Kain dan persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Begitulah kitab Kejadian. Perhatikan Bapak Ibu kalimat ini. Kain dan persembahannya tidak diindahkan. Tidak diindahkan itu tidak diterima Tuhan. Jadi yang pertama-tama tidak diterima itu persembahannya atau kainnya? Kainnya. Jadi kalau orang sudah ditolak oleh Allah, persembahannya sebesar apapun, Tuhan tidak akan pernah terima. Tapi kalau kita diterima oleh sekecil apapun persembahannya, Tuhan pasti terima dengan ketulusan. Jadi persembahan itu sebenarnya bukan besar atau kecil, bukan. Keadaanmu pantas gak bawa persembahan itu kepada Tuhan. Lalu Kain marah karena Tuhan tidak menerima persembahannya. Lihat, manusia menjadi tidak berakal sejak dulu. Marahnya sama Tuhan kan? Persembahannya tidak diterima oleh Allah kan? Harusnya dia marah dong sama Tuhan dong. Harusnya tanya, Tuhan, kenapa engkau mau menerima persembahan adikku, tapi engkau menolak persembahanku? Harusnya tanya dong. Lihat bagaimana ketika manusia sudah diikat dosa, dikuasai oleh kuasa kegelapan, tidak berakal, Bapak Ibu. Marahnya sama Tuhan, tersinggungnya sama Tuhan, dia matiin adiknya. Bahkan Tuhan berkata, sebelum dia bunuh adiknya, Kain, kenapa hatimu panas? Kenapa?
Kenapa wajahmu muram tidak berseri-seri? Ingat, dosa sudah mengintip. Allah sudah berbicara. Kepada kita juga demikian Bapak Ibu. Tidak mungkin Tuhan tidak berbicara ketika engkau ingin melakukan kesalahan. Enggak mungkin, Tuhan pasti berbicara di hati nuranimu. Tetapi kebanyakan kita mengecilkan suara Tuhan itu. Enggak apa-apa, sekali aja, enggak ada yang tahu. Begini aja kan enggak apa-apa, kompromi. Enggak apa-apa, sekali-kali begini enggak apa-apa. Orang lain juga begitu, kompromi. Dikecilkan suara Tuhan. Bahkan Tuhan katakan jangan jamah buah itu. Kau jamah, kau makan, mati. Lihat integritasnya Tuhan. Hawa makan, ada makan, mati. Bapak Ibu, mumpung kita masih ada di sini, kita diberi kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan. Berbereslah sesegera mungkin. Siapa yang tahu 7 Oktober 1.400 warga Israel tewas dengan 5.000 rudal yang dilepaskan oleh Hamas. Siapa yang tahu? Hidup itu seperti sekarang ada cahaya lampu seperti ini, lalu ada pemadaman listrik, tak, 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 gitu aja. Jangan sampai begitu, tak, Tuhan katakan itu kamu belum beres loh, yang itu kamu belum beres, apalagi yang ini belum beres, mati kita Bapak Ibu. Jangan sampai ditemukan kita banyak yang belum beresnya. Berbereslah sesegera mungkin. Kepada istri, kepada pasangan, kepada suami, ada sesuatu yang selama ini kita tutupi. Kita bertobat, jangan ulangi lagi. Supaya kita menghadap Tuhan, kita didapati bersih. Jadi masuk surga itu bukan kebetulan. Masuk neraka itu bukan kecelakaan, bukan. Tapi pilihanmu, pilihanku setiap hari. Kalau engkau sudah ampuni saudaramu, atau engkau sudah meminta maaf atas kesalahanmu dengan tulus. Ketika yang tadi mati lampu, tak tadi. Lalu kita menghadap Tuhan. Tuhan katakan, untung kamu udah bereskan bagian itu. Untung kamu sudah bereskan bagian itu. Bapak Ibu, ini bukan hidup 20, 70, 700, 7 juta tahun lebih. Tapi hidup selama-lamanya. Jangan salah bertaruh Bapak Ibu. Jangan. Mengapa demi harga dirimu? Engkau marah terhadap saudaramu, engkau simpan itu. Engkau marah terhadap saudaramu, engkau simpan itu bertahun-tahun. Engkau tidak lepaskan maafmu kepada orang itu. Engkau mati dengan membawa seperti ini. Engkau puas dengan keadaanmu 70 tahun. Tapi engkau ditolak selama-lamanya di neraka kekal. Bukankah itu rugi besar? Rugi. Jangan. Lebih baik saudara dengan rendah hati berkata kepada saudaramu, aku minta maaf ya. Tuh ya kan dia akan ngaku kan, ya kan dia ngaku kan, ya aku minta maaf ya. Baru sekarang lu ngaku ya, iya saya minta maaf ya. Bersihkan, tak. Dihina 70 tahun. Tapi Tuhan katakan, hai hambaku yang baik. Masuklah dalam perjamuan kudus anak domba. Bukan 70 tahun dalam sukacita bersama Allah. Tapi selama-lamanya. Bukankah itu untung besar? Untung besar. Jangan sampai saudara ketinggalan untuk kelompok terbang ini. Sesegeralah mungkin berberes. Saudara mungkin salah dalam masalah uang, masalah seks, masalah relasi, masalah pelayanan.
Mumpung masih ada waktu dan kesempatan, mumpung ada sepotong waktu dan sepenggal kesempatan, mari Bapak Ibu kita datang sama Tuhan. Kita nggak berani menengadah ke langit. Kita menyesal memukul diri. Kalau lalu kita berkata, Tuhan ampuni aku orang yang berdosa ini. Lalu Allah berkata, saudaraku, marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, menjadi putih seperti salju. Kenapa saudara nggak datang sama Tuhan? Tuhan dengan tangannya yang masih terbuka untuk menanti kita pulang. Sebagai orang yang dibenarkan. Jangan sampai tangan Tuhan begini. Begitu kita pulang tangan Tuhan begini. Jangan sampai. Waktu cepat ya, tinggal 6 menit. Padahal baru halaman pertama ini. Satu ketika dalam satu pelayanan kedukaan orang ya beruang masuk dalam tempat pemakamannya, ada spanduk besar. Selamat jalan Tuan Anu begitu ya. Selamat jalan gitu. Wah itu bannernya besar gitu. Jadi semua orang tuh bisa melihat tuh, waduh hebat. Lalu saya berpikir begini. Kalau sampai Tuan Anu ada spanduknya selamat jalan, lalu di kekekalan tidak ada spanduk bilang selamat datang. Engkau memiliki isi-isi dunia, Tuhan katakan ketika jiwamu binasa. Nol besar. Nol besar Bapak Ibu. Oleh karena perhatikan keselamatan jiwamu. Pastikan ketika engkau selesai dalam dunia ini, lalu kau bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan tangannya begini. Bapak Gembala, welcome. Pemain musik, main lagi ya. Kita berdoa nih GSKI Battle Epic ini tidak hanya di tempat ini. Ya nanti kita minta Tuhan siapkan satu kafling lagi di sana. Di langit baru, bumi baru. Tempatnya di pinggiran sungai gitu. Pemain-pemain musik main lagi di sana. Saya nggak lagi cerita bohong ini. Jadi pastikan Bapak Ibu pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Biarlah Roh Kudus terus berbicara pada Bapak Ibu dan saya. Kita adalah orang sakit yang perlu dokter. Kita bukan orang sehat yang tidak perlu Tuhan, kita perlu Tuhan. Kita memerlukan Tuhan lebih dari darah kita Bapak Ibu. Kita memerlukan Tuhan lebih daripada tarikan nafas yang kita hirup saat ini. Hanya Tuhan kebutuhan kita. Oleh karenanya jangan pernah nggak berdoa. Kalau pagi jangan lupa nggak berdoa, jangan lupa berdoa. Ya siap-siap kalau tek. Ya. Kan menarik ya kalau lagi doa tek gitu ya. Terkulai gitu. Kan saya ada lihat beberapa video gitu ya, orang lagi sedang khotbah gitu langsung set gitu ya. Ya. Entah serangan jantung apa atau yang lain gitu ya. Tapi pastikan begitu kena serangan jantung hidupnya benar loh. Bisa nggak saat dia khotbah lalu dia tak mati, lalu Tuhan bilang katakan aku nggak kenal engkau. Bisa sekali. Makanya Tuhan katakan awasi dirimu, awasi ajaranmu. Kenapa? Kita sering berkamuflase dalam dunia ini. Ini yang mengerikan Bapak Ibu. Kita menunjukkan sisi baik kita, padahal Tuhan tidak merasakan kita baik. Kita sering menunjukkan sisi benarnya kita, padahal Tuhan nggak merasa engkau benar. Bukankah itu mengerikan Bapak Ibu? Suatu saat nanti Bapak Ibu,
kemah tubuh kita akan dibongkar. Hari ini yang pipinya masih kenceng, nih seperti saya lumayan kenceng nih. Tunggu aja 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, mulai kendor dia. Tunggu lagi sekian tahun, longsor. Om tante yang sudah longsor, maafkan, tidak bermaksud menyinggung. Saya menyusul itu. Pasti. Tubuh kita akan dibongkar dan berkalang tanah. Berkalang tanah itu berbantal tanah. Jiwa dan roh kita kembali kepada pemiliknya. Namun saudaraku, pastikan jiwa dan rohmu terbalut oleh kasih kembali kepada Allah. Dan Allah berkata, engkau pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Berjuanglah Bapak Ibu selama masih ada waktu. Selama masih ada jiwa di dalam raga. Selama masih ada nafas di dalam lubang hidung kita. Perkarakan dirimu. Kemana engkau pulang? Pulang. Makanya kalau orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan itu bukan pergi meninggalkan, bukan. Dia pulang dan menantikan kita. Akankah aku bertemu dengan Bapa? Inilah saatnya kita menentukan. Menentukan apakah kita benar di mata Allah atau kita salah di mata Allah. Selama berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya ada menyampaikan satu pujian jika Bapak Ibu berkenan. Judulnya Bapa tolong agar ku bisa. Bapa tolong agar ku bisa. Tuhan ada di sini Bapak Ibu. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dia ada. Dia mendengarmu, apapun kesulitanmu Tuhan tahu. Tapi lebih daripada kesulitan ekonomi, kesulitan lain-lain, Tuhan memperhatikan keadaanmu. Berubahlah saudaraku. Dan katakan kepada Tuhan, Bapa tolong agar ku bisa. Bapa tolong agar ku bisa. Tak lagi mencintai dunia. Dunia fana akan binasa. Dengan segala keindahannya. Katakan dengan sungguh. Hanya Engkau bahagiaku. Hanya Tuhan kebahagiaan. Kemuliaan, kehormatanku. Harta surgawi ku miliki. Tiada ternilai dan abadi. Saya undang kita berdiri. Bapa tolong. Bapa tolong agar ku bisa. Katakan kepada Tuhan. Tak lagi mencintai dunia. Dunia fana akan binasa. Dengan segala keindahannya. Hanya Engkau bahagiaku. Amin. Kemuliaan, kehormatanku. Harta surgawi ku miliki. Tiada ternilai dan abadi. Haleluya. Bapa, aku cinta padamu. Setulus hati ku menghormatimu. Hanya Engkau
yang kumuliakan dalam seluruh kehidupan. Amin. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekal-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Haleluya. Sampai selamanya di surga. Katakan dengan sungguh, haleluya. Bapa, aku cinta padamu, setulus hati ku menghormatimu. Hanya Engkau yang ku muliakan dalam seluruh kehidupan. Amin. Selalu lakukan kehendak-Mu. Amin. Penuhi semua rencana kekal-Mu. Bapak Gembala akan berdoa, menjadi kesukaan Bapa sampai selama-lamanya. Menjadi kesukaan Bapa. Ucap syukur ketika isi hatimu, ketika pikiranmu disuarakan, dituangkan, Roh Kudus turut bekerja, memberikan roh pengertian, hikmat wahyu. Kami bersuka cita mendengarkan firman-Mu yang indah. Dan Roh Kudus yang menolong kami, mengertikan, mengajar kami, dan memampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu, mengerjakannya dengan iman. Kami sungguh butuh Roh Kudus. Karya-Mu di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, itulah rema yang menghasilkan iman buat kami. Supaya umat-Mu di tempat ini, supaya kami hidup boleh berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun hamba-Mu yang Kau utus sudah berhenti berbicara di mimbar ini, tapi kami tetap sambut karya Roh Kudus untuk mengingatkan kembali, memperkatakan kembali dalam setiap hati kami, supaya kami beroleh iman dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati hamba-Mu dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Mari kita yang diberkati sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Sekung, Pak Frankie Chong. Saya hari ini betul-betul, kalau jujur saya mau katakan, saya ditegur Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Saya ingat betul, saya suka membaca bukunya Watchmeni Ni Tong Shen. Melalui ayat ini,
Saya diingatkan kembali karena firman Tuhan itu harus selalu dikumandangkan, disuarakan. Bahwa Watchman ini memberikan ilustrasi. Saya senang apa yang Bapak aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sempat berpikir kalau saya nanti Pak Sekum udah selesai khotbah, saya duduk bersama dia, saya akan katakan, Pak, khotbah ini sungguh membawa orang itu mau bertobat, datang ke hadapan Tuhan. Sering-seringlah khotbah di mana-mana juga, dan jangan lupa mampir ke tempat kami dengan tema-tema yang lain. Osmani memberikan gambaran yang saya suka. Dia bilang begini, ketika orang Farisi itu berdoa, dia berkata, dia takut Tuhan tidak tahu, sehingga dia melapor kepada Tuhan. Dia kasih tahu Tuhan, saya sudah melakukan ini dan itu dan itu. Saya jadi ingat kembali. Itu udah lama sekali. Udah hampir 30 tahun saya baca bukunya. Terus kemudian yang satu ini orang pemungut cukai. Dia merasa dia tidak layak. Karena dia kan orang berdosa. Tapi satu hal yang paling menyenangkan Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku butuh kamu. Selalu saya mengajarkan, kalau kita datang ke hadapan Tuhan, satu hal yang paling penting, Tuhan, aku butuh kamu. Tapi hari ini Pak Sekum menjelaskan dengan begitu mendetil. Dan saya merasa seperti Tuhan berbicara kepada saya. Saya pun percaya Tuhan berbicara kepada kita pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Franky, Pak Sekum. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Sekali lagi saudara diberkati Tuhan. Amin. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara mari berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa dan sudah. Dan firman-Nya begitulah. Nah Bapak Ibu, karena kita sudah diberkati Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Saat ini kita akan memberkati pekerjaan Tuhan tempat ini. Kita akan memberikan persembahan. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Dan Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan Tuhan. Biarlah karena kami sudah diberkati Tuhan. Untuk itu kami memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Frankie Chong atas pelayanannya. Kami senang sekali, sangat diberkati. Rasanya belum cukup, baru berprolog ya saudara. Ada yang pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan. Sudah semua ya, puji Tuhan, sudah tetap setia. Yang di YouTube Shalom, semoga selalu sehat. Yang belum sempat hadir bisa dengar rekamannya kembali ya. Tuhan memberkati. Saudara, sekali lagi kami ingatkan kembali bahwa kita merayakan perayaan Natal tanggal 24 jam yang sama, dan 31 Desember juga hari Minggu pas ya. Keduanya dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Elia. Ya, saudara boleh mengajak rekan tetangga saudara. Ya, kalau ngajaknya banyak boleh info ya, mungkin kita harus siapkan lebih banyak bangku. Ya, puji Tuhan saudara. Sekali lagi saudara, mari kita bangkit berdiri sebelum kita pulang. Iya, sekali lagi saya mau katakan firman Tuhan itu luar biasa ya. Saya sangat menikmati di belakang saudara. Saya tadi pagi bangun ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan sembuhkan hati saya. Saya tidak menaruh tidak menaruh kebencian atau dendam, tapi hari-hari ini kadang-kadang ada kemarahan dalam hati saya. Jadi saya berdoa sampai air mata saya turun. Bangun tidur saya langsung ngomong Tuhan, karena saya berdiri di sini. Saya mau melayani Tuhan dengan hati nurani yang gak ada cacat, seperti yang firman Tuhan tadi katakan ya. Saya ingat berapa kali Pastor Elia gembala kita, waktu dia mendoakan saya, dia mengatakan kamu adalah bunga. Saya ingat kedua kali ya. Tapi yang ketiga kali kalau gak salah dia mengatakan kok bunganya ada yang mulai retak. Spontan saya bilang saya banyak dilukai. Saudara, kita minta Tuhan sembuhkan hati kita. Mungkin kita tidak membenci, saya tidak membenci, saya tidak pernah menaruh kepahitan. Tapi kadang ada kemarahan, Tuhan gak mau. Saudara, saya ingin di hadapan Tuhan, kita benar-benar datang kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan mau, apa adanya. Bapa, kami mengucap syukur. Karena Engkau baik. Karena Engkau begitu dekat kepada kami. Dan mengasihi kami. Engkau mau kami kedapatan tidak bercacat celah. 1 Tesalonika 5, 23, 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kami seluruhnya. Semoga roh jiwa tubuh kami terpelihara sempurna pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dia yang memanggil kita adalah setia. Dia juga akan menggenapinya. Bapa, akan dipegang firman-Mu. Biar roh jiwa tubuh kami terpelihara sempurna. Hidup hanya sekali, kami mau hidup bagi Engkau. Biar hati nurani kami murni di hadapan Engkau saat kami bertemu dengan Engkau. Engkau menyambut kami dalam pelukan, kami berlari. Dan Engkau berlari menyambut kami, Bapa. Masa hidup kami 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Berlarinya terburu-buru. Tapi kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal dalam kasih-Mu, Bapa. Sebab kasih-Mu dahsyat. Kasih-Mu yang menyembuhkan kami, yang memulihkan hidup kami. Sehingga kami berkenan bagi Engkau, Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa. Untuk menyucikan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami arahkan hati kami dan tangan kami untuk hamba-Mu. Bapak Pendeta Frankie Chong, saudara, mari kita arahkan hati kita. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Tuhan. Yang melaluinya Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan sore hari ini. Kami berdoa biarlah pengurapan Tuhan berlimpah-limpah. Pengurapan roh pengajian, roh hikmat dan wahyu. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan dimanapun hamba-Mu berada. Melayani banyak orang mengalami pemulihan, kelepasan dan pertobatan dan keselamatan. Membawa dampak bagi jiwa, bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah dan keluarganya. Terpujilah Engkau Bapa, kan juga arahkan hati kami dan tangan kami untuk gembala kami di tempat ini. Pastor Elia bersama Pastor Teresa yang menggembalakan di ibadah Mandarin dan ibadah sore. Biarlah Tuhan perlindungan Tuhan
keturunan Tuhan senantiasa memimpin kedua hamba-Mu. Hati gembala yang Tuhan berikan untuk menggembalakan jiwa yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan akan menambahkan bilangan orang percaya di tempat ini. Setiap kursi yang kosong akan diisi oleh orang-orang yang Tuhan percayakan untuk digembalakan, bertumbuh bersama-sama kami di tempat ini Bapa. Daerah sekitar Pik, Muara Karang, Cengkareng, Pluit, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan hamba-Mu Pastor Elia dan Pastor Teresa selalu kuat di dalam Engkau, kekuatan yang baru berlimpah-limpah. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mengucap syukur untuk jemaat-Mu, untuk setiap kami yang hadir, yang setia Tuhan. Khususnya yang saat ini mungkin ada yang berhalangan di rumah sakit atau mungkin mengalami banyak hal Tuhan, membuat mereka menjadi lemah dan letih. Kami berdoa, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada mereka, bangkit di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha jemaat anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati mereka Tuhan, karena Engkau memberikan roti kepada yang Engkau cintai pada waktu tidur. Engkau juga memberikan benih bagi kami untuk ditabur. Itu janji-Mu Bapa. Terima kasih, kami tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Biarlah Engkau kami, Tuhan memberkati Tuhan selama 1 minggu ke depan. Kami semua akan hidup dalam penuh kemenangan, penuh dengan janji-janji Tuhan, pengharapan dan mujizat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati Indonesia Tuhan, shalom bagi Indonesia sekali lagi. Biar damai Tuhan turun atas bangsa kami. Biar roh pertobatan, lawatan Tuhan terjadi, jiwa-jiwa dituai. Tuhan melawat Tuhan orang-orang sedang beribadah. Sekalipun mereka tidak mencari Engkau, tapi Engkau berkenan untuk ditemui Bapa. Karena kasih-Mu melawat bangsa kami. Sampai setiap lutut berturut, setiap lidah mengakui Yesus adalah Tuhan. Bangkit dan jadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu Indonesia. Shalom juga untuk Israel. Tuhan, Engkau memerintahkan kami untuk memberkati umat pilihan-Mu. Kami memberkati Israel Tuhan. Di hari-hari gencatan senjata ini ada pertukaran tawanan, terima kasih. Biar setiap tawanan dilepaskan ya Tuhan. Mereka boleh pulang dengan selamat pada keluarga mereka. Damai Tuhan turun ke seluruh Gaza dan Palestina Tuhan. Ada damai yang daripada Tuhan, ada lawatan Tuhan. Tuhan menjamah dan melawat Hamas Tuhan. Mereka berharga di mata-Mu Tuhan. Biar mereka menjadi Saulus yang menjadi Paulus Tuhan. Tuhan ubahkan Tuhan roh pertobatan. Tuhan membukakan pikiran mereka. Selubung itu dibukakan di dalam nama Yesus. Terang kasih Tuhan menyinari hati dan batin mereka, pikiran mereka. Sehingga mereka boleh datang bersujud kepada Engkau dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Supaya seluruh dunia, seluruh muka bumi tahu bahwa di Israel ada Allah Yahweh, ada Adonai. Engkau ditinggikan ya Tuhan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada Engkau, kepada terang-Mu yang ajaib. Yesus, Engkau ditinggikan atas segalanya. Kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Sebelum kami pulang, kami siapkan hati kami untuk berkat daripada Hamba. Bagi-Mu pujian, kemuliaan, hormat, hikmat, kekuatan, kemasuran dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi.
Kekasih-kekasih Kristus, buka hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah olehmu berkat anugerah yang sempurna dari Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Bapa di surga juga, serta persekutuan dan pertolongan dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai, yang memelihara, yang memberkati kita hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sudah selesai.